dan mensyukuri karunia-Mu. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, rendahkanlah hatiku agar ilmu-Mu mengalir jiwaku, agar karena aliran ilmu hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya Allah, tinggikan derajatku dengan kemuliaan akhlak dan adabku, sehingga aku dapat memuliakan guru, teman, buku, bangku, dan semua yang menjadi wasilah ilmu. Ya Allah yang tiada, Ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Ya Allah yang tidak ada kemudahan selain apa yang Engkau mudahkan. Mudahkanlah aku menahan ilmu-Mu dan mudahkan aku memahami ilmu. Dahulu memang menurut pengetahuan Tiang, dahulu kala memang jerapah itu lehernya pendek. Tapi ketika beradaptasi dengan alam, karena dia makanannya itu daun-daun yang pohon yang tinggi, sehingga dia lehernya beradaptasi, itu lehernya menjadi panjang. Ya, jadi ini menurut pengetahuan Tiang. Terima kasih. Kalau dia panjang, dia bisa memakan yang panjang-panjang, yang tinggi-tinggi. Itu alasannya. Ya. Wah, luar biasa hadis. Ya. Leher jerapah pendek, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Tidak setuju. Ya, saya bukan makhluk IPA, Quran hadis, jadi saya lihat dari apa namanya penglihatan. Jadi yang sering saya lihat atau jerapah itu lehernya panjang. Jadi saya tidak setuju dengan jerapah yang lehernya pendek. Dan dia panjang menyesuaikan dengan makanannya. Karena tempat makanannya tinggi, makanya Allah ciptakan dia tinggi lehernya. Leher jerapah pendek, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Menurut saya tidak setuju. Kenapa? Karena ciri utama daripada jerapah itu adalah leher panjang. Nah, ketika dia tidak lehernya pendek, berarti dia bukan jerapah. Iya, lapah ya. Iya, karena ciri utamanya adalah dia leher panjang gitu. Ya itu sih jawabannya. Jalur mana yang lebih cepat? Jalur melengkung yang warna merah itu. Jalur yang bawah yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Karena kalau jalur yang lurus banyak antriannya. Ya, jadi perjalanannya cukup lambat. Tapi kalau jalur melengkung itu cepat. Ibarat kita masuk ke dalam rumah, kalau kita lewat pintu samping cepat. Daripada pintu yang lurus. Jadi lewat jalan tikus gitu. Gang kecil. Jalur khusus. Oh, khusus. Jalur khusus. Artinya kalau kita kemana-mana memang ketika ikuti jalur normalnya pasti lambat. Tapi ketika acara-acara pesta kita lihat jalurnya pasti lebih cepat nih. Oke. Ini kita buktikan. Karena kalau berdasarkan pengetahuan Tiang, daya gravitasi itu kan lebih tinggi benda itu, maka daya gravitasinya lebih cepat. Jawaban saya terkait masalah gambar yang di depan, berdasarkan pengalaman gambar yang tadi, jadi saya simpulkan melalui tiada permukaan. Yang permukaan paling besar itu jauh lebih besar, kemudian permukaan benda papan yang kecil-kecil kemungkinan besar, kecil tidak mungkin bisa menjatuhkan papan yang besar. Ya, karena ya juga jaraknya dan luas papan yang kecil itu tidak terjangkau, dan tekanan yang ada di papan kecil itu tidak begitu keras, maka kemungkinan besar tidak akan mungkin bisa menjatuhkan papan yang lebih besar. Pada mereka tanda-tanda kesalahan di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Siapa yang kita
Bani gitu. Rombongan yang rombongan gitu. Lagi sekali. Lagi sekali. Sama enggak? Sama dengan yang tadi itu. Ayo. Nah, peserta sedang simulasi bikin perencanaan berbasis KBJ dengan muatan-muatan mindset KBJ untuk cinta ilmu, marifatan, berhani bayani, usuli menjadi huduri. Coba kita terapkan di madrasah kita. Peserta sedang simulasi angka kita yang terakhir, yaitu aksi dan aplikasi. Presentasikan hasil RPP dengan topik cinta diri dan sesama manusia. Kemudian kita yang lihat dulu ya. Bentuk cinta kami kepada para audiens berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, kami akan menyajikan yel dulu. Kelompok dua, siapa kita? Burhani. Terima kasih. Yang lain soalnya no. Geram beda. Ya beda. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan menyuguhkan cinta ilmu ya. Dari kelompok 2 kami mendapatkan LPP, di mana dengan pendekatan pelajaran adalah cooperative learning, di mana siswa diminta melakukan kita berkelompok untuk menanamkan kegiatan gotong royong keikutsertaan siswa. Jadi beberapa di sini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam cooperative learning. Yang pertama adalah identitas sekolah. Yang pertama di sini adalah satu pendidikan atas Al-Aziz Putra. Kemudian ada mata pelajaran akidah akhlak. Ada juga kelas atau semester kelas 7 semester ganjil. Topik pembelajaran adalah hubun nas atau cinta kepada sesama. Adapun alokasi waktu adalah 2 kali 40 menit untuk atasnya. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami dan menghindari akhlak tercela dari fitnah dan namimah. Indikator dan tujuan adalah menjelaskan perbedaan antara fitnah dan namimah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku bentuk-bentuk fitnah dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menguraikan akibat negatif dari fitnah dan namimah. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan discovery learning.
karena Cinta. Ya. Dan seluruh kita untuk cinta. Sebelum kita mulai, mari dia bermain. Oke. Kelompok 3. Paling gagah. Oke, kelompok 3 paling gagah. Kami persilakan ya, brother. Baiklah, mohon izin ikhwani fillah berbeda. Nahnu min firqatil jabaliyati ay firqatis salisati sanuballighu ilaikum jami'an fi hadhihi al-fasal. Wa hiya al-khutbatu tanfizi tarsi. Singkat. Baik, di sini kita mengambil yaitu FPP Discipline Learning yang dimana dorongan siswa untuk aktif dalam konsep teman ilmu. Secara singkat saja ya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Abi tadi. Topik yang kita ambil adalah hubbul ilmi wal bi'ati, cinta ilmu dan lingkungan. Masya Allah. Kalau kasih waktu satuan pembelajaran atau mata pelajaran sudah dari pemerintah. Di sini kita dua-duanya saja, yaitu materi integrasi KBC kita adalah memahami ilmu dalam kurun menumbuhkan kesadaran anak-anak pentingnya ilmu dan menyadari bahwa ilmu itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita memberikan pemahaman bahwa lingkungan itu begitu penting untuk kita hinggapi di dunia ini. Kemudian tujuan pembelajaran dari KBC ini adalah membentuk karakter peserta didik serta menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam mengimplementasikan ilmu dalam lingkungan atau kehidupan yang nyata. Kemudian di sini desain pembelajaran yang kita ambil adalah pertama, yaitu kerangka sederhana saja, kita tetap menggunakan metode seperti umumnya, yaitu tanya jawab. Kemudian di sana ada kolaborasi guru dengan murid, kemudian guru dengan wali kelas, serta kolaborasi seluruh para murid dengan murid-murid lainnya. Adapun lingkungan alokasi tempat pembelajaran kita yaitu berfokus pada 3 tempat, yaitu perpustakaan, musola, dan laboratorium kelas. Nah, kegiatan awal seperti biasa ada salam, doa, absensi, apresiasi, dan motivasi. Kegiatan ini adalah memahami, mengaplikasi, serta merefleksi. Kemudian kegiatan penutup di sini adalah penguatan materi yang disampaikan, kemudian memberikan kesimpulan dengan mengajak anak-anak diskusi dengan tujuan agar memiliki kemampuan memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir itu penilaian. Demikian RPP dari kelompok 5 Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto.